Oke, kita lanjutkan kembali materi berikutnya untuk anak-anak semua. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana sih sebenarnya konsep dari flowchart, algoritma, dan lain sebagainya ya. Nah, yang berikutnya kita masuk ke pemrograman kita. Bahwa materi kita untuk satu semester ini, kita menggunakan satu bahasa program yang namanya adalah Dev C++. Kita akan pakai yang namanya C++. Nah, pemrograman C++ itu adalah salah satu pemrograman bahasa tingkat tinggi yang berorientasi objek, di mana konsep atau strukturnya kita akan bahas untuk hari ini. Yang pertama itu adalah struktur dasar dari C++ itu sendiri. Bagaimana sih sebenarnya strukturnya ya? Nah, untuk strukturnya dimulai dari bagian yang pertama, di situ nanti ada include header, nanti akan kita bahas. Lalu ini in main, lalu di sini statementnya ya, statementnya nanti ada di sini. Nah, yang anak-anak yang perlu perhatikan baik-baik adalah file header itu nanti fungsinya apa sih Pak? File header itu fungsinya adalah mengumpulkan tempat atau library dari perintah-perintah program. Jadi nanti kalau kita butuh perintah program ini, library-nya di mana dan lain sebagainya. Nah, di catatan dalam PDF Bapak sudah ada kumpulkan beberapa jenis-jenis file header seperti iostream, itu nanti untuk menampung perintah cin, cout, endl, lalu ada juga nanti perintah yang namanya conio dan lain sebagainya. Nah, Nana boleh nanti lihat di file PDF-nya, maka kita langsung masuk untuk aplikasinya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah di dalam C++ kan kita butuh editornya, kita butuh tempat atau aplikasi untuk tempat mengetiknya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan yang perlu anak-anak ketahui pada saat nanti anak-anak menggunakan aplikasinya. Nah, ada beberapa jenis aplikasi, tapi yang berbeda itu ada di antara Dev C++, ini yang Bapak pakai sekarang adalah Dev C++, dengan aplikasi editor yang namanya Borland C++. Nah, perbedaannya di mana Pak? Apakah banyak perbedaannya? Apakah perintah-perintah programnya berbeda semua? Enggak, hanya strukturnya yang berbeda sedikit ya. Nah, jadi kalau seandainya struktur dari Dev C++, ketepatan kita akan Bapak pakai Dev C++. Bagaimana struktur dasarnya? Kita mulai, untuk memulai Dev C++ kan seperti ini. Kita mulai dari pembuatan project baru, file baru. Nah, setelah tampil seperti ini, kalau misalkan tulisan dari editor anak-anak semua nanti terlalu kecil, anak-anak boleh buka di menu editor option ya, editor option. Lalu perhatikan situ nanti ada font, bisa diganti nanti fontnya sesuai dengan keinginannya berapa. Oke, misalkan Bapak ganti ini 14. Sehingga nanti tulisannya lebih besar. Oke. Nah, sekarang bagaimana perintah untuk C++-nya? Dimulai dari yang pertama adalah include. Include, lalu file header-nya apa? Nah, untuk file header yang Bapak pakai yang namanya iostream. Untuk iostream itu sendiri nanti anak-anak boleh lihat iostream-nya itu bagaimana konsepnya ya untuk penggunaannya di PDF ya, file headernya situ sudah ada Bapak buat. Lalu yang kedua Bapak pakai yang namanya include conio.h. Nah, setelah itu apa? Setelah itu ada yang namanya use name space std. Nah, lalu yang berikutnya ada in main. Lalu setelah in main, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, inilah struktur dasar dari pemrograman C++. Dilanjutkan untuk bagian yang berikutnya. Kita akan coba save dulu. Sini nanti untuk anak-anak semua yang mencoba di rumah, jangan lupa tambahkan sebuah folder baru aja ya untuk tempat semua aplikasi file prakteknya biar lebih enak ya. Bapak buat di sini namanya P2A. Pertemuan kita kedua bagian A. Nah, setelah itu
Maka untuk mengecek atau mentes bagaimana supaya programnya apakah ada error dan lain sebagainya bagaimana. Nah, Anda boleh perhatikan di bagian toolbarnya semua, di situ ada yang tanda checklist, di situ lalu ada yang berwarna berbentuk 4 kotak, namanya compile and run. Lalu di situ ada juga yang namanya compile. Nah, sebenarnya yang dipakai itu adalah yang ini. Compile dan compile and run. Apa bedanya, Pak? Kalau compile yang ini, dia hanya mencek apakah strukturnya itu ada yang error atau tidak. Dia hanya mencek fungsinya. Sedangkan compile and run sesuai dengan namanya compile and run. Berarti dia akan cek kalau ada yang salah dia akan kasih tahu, kalau dia benar dia langsung jalankan. Nah, jadi kita lebih sering nanti menggunakan compile and run. Nah, di sini Bapak akan jalankan compile and run, tapi sebelum Bapak compile dulu deh. Waktu Bapak klik compile, maka di sini akan ketahuan ada nggak nanti programnya yang error dan lain sebagainya. Dia akan nampak. Dia akan muncul teks infonya ya. Nah, ini dia. Ini kalau diperhatikan di message bawahnya errornya 0, warningnya 0, berarti struktur yang Bapak ketikkan ini sudah benar. Nah, itu kira-kira ya. Nah, maka Bapak akan coba jalankan waktu Bapak klik compile and run. Kalau anak-anak perhatikan nanti outputnya akan nampak sedikit. Dia muncul langsung hilang lagi. Ada warna hitam ini dia. Ya. Nah, inilah nanti bagian dari tampilannya. Namun kalau di beberapa PC dia langsung hilang. Ini dia akan hilang seperti itu langsung. Nah, kenapa kita butuh beberapa penambahan? Yang pertama adalah get. Apa fungsi get? Fungsi get itu nanti untuk menahan supaya tampilannya tetap muncul. Oke, yang kedua, di sini nanti kita menggunakan perintah return 0. Supaya perintah programnya hanya bisa ditampilkan sebanyak default ya. Nah, ini dia untuk strukturnya. Kita akan mulai mengetik beberapa perintah program-programnya. Yang pertama, misalkan saya mau menampilkan kata hello world atau selamat datang aja deh. Maka untuk menampilkan perintahnya di C++, nama perintahnya adalah cout, tanda lebih kecil 2 kali, petik 2 kali, titik koma. Ingat, ini struktur dasar dari cout. Cout lebih kecil 2 kali, tanda lebih kecil 2 kali, lalu ini petik 2 kali. Ingat ini petik 2 nak ya, bukan petik tunggal 4 kali, tapi petik 2 kali, lalu titik koma. Nah, di sini misalkan Bapak akan tampilkan selamat datang di Sutomo 2 Medan. Oke, maka pada saat Bapak jalankan seperti ini, nah, di sini akan muncul kata selamat datang di Sutomo 2 Medan. Ini dia. Akan tampilkan lebih besar biar nampak. Ini dia. Selamat datang di Sutomo 2 Medan. Nah, setelah itu Bapak akan lanjutkan lagi bagian yang berikutnya. Nah, kalau Bapak ingin menampilkan lagi di bawahnya berarti bagaimana? Sama. Berarti perintahnya adalah cout. Cout lebih kecil, tanda lebih kecil 2 kali, kutip 2 kali, titik koma. Nah, di sini misalkan Bapak buat di sini kelas 10 IPA IPS. Nah, ini dia Bapak sudah ketikkan cout yang kedua. Waktu Bapak jalankan, Bapak sudah enter. Waktu Bapak jalankan, apa yang terjadi? Nah, di sini ada sedikit permasalahan. Yang terjadi adalah program yang ditampilkan satu baris. Selamat datang di Sutomo 2 Medan, kelas 10 garis IPA IPS. Nah, kenapa bisa seperti itu, Pak? Kan kita sudah lakukan enter di dalamnya. Kenapa dia masih satu tempat? Nah, oke deh, coba kita enter beberapa kali biar berjarak seperti ini. Waktu Bapak jalankan, hasilnya tetap sama. Dia tetap satu baris. Nah, lalu solusinya bagaimana, Pak? Nah, ini yang harus kamu ketahui. Berarti di dalam C++, enter itu tidak berfungsi untuk pindah ke baris baru. Jadi bagaimana Pak kalau misalkan kita mau pindah ke baris baru? Maka di dalam C++ kalau kita ingin pindah ke baris baru, kita harus menggunakan perintah C++. Apa perintahnya? Yang pertama, kita bisa sisipkan di dalam
statement cout-nya adalah \n. Artinya adalah /new lines ya, artinya itu dia. Nah, sehingga waktu kita jalankan akan tampil di mana kata selamat datang dan kelas 10 itu akan menjadi 2 baris. Nah, itu yang harus diingat baik-baik. Jadi itu nanti akan 2 baris. Tuh. Bisa ya, Nak ya? Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua nanti kita bisa menggunakan perintah yang namanya endl. Misalkan Bapak pakai lagi sini cout Medan Sumatera Utara. Nah, misalkan seperti ini, maka pembatasnya Bapak bisa pakai seperti ini, endl. Lalu kita akan cek. Jadi ingat baik-baik, penulisan perintah untuk baris baru itu kita bisa menggunakan endl atau endline, atau bisa juga pakai \n. Jadi mana lebih cukup gampang itu nanti tergantung situasi, nah ya. Kita bisa pakai yang mana ya. Nah, kita lanjut lagi kembali cout. Bapak buat batas headernya seperti ini. Nah, kalau ada 2 Pak seperti itu berarti artinya apa? Berarti artinya Bapak membuat enter 2 baris baru langsung ya, 2 baris baru kosong. Nah, misalkan cout, Bapak akan masukkan nama siswa. Nama kamu. Cout kelas kamu. Oke. Sehingga waktu Bapak jalankan tuh muncul dia seperti ini ya, seperti konsep biodata. Oke. Nah, lalu yang berikutnya, kalau sudah dapat untuk bagian yang ini, maka kita akan perhatikan di sini anak-anak semua. Ada sebuah bagian di dalam C++ namanya adalah komentar. Apa sih komentar, Pak? Komentar itu adalah bagian terkecil untuk memberikan sebuah catatan kecil dalam setiap program. Jadi komentar itu hanya untuk memberikan semacam teks info, memberikan semacam keterangan di dalam sebuah bagian. Ingat baik-baik bahwa sebuah komentar itu tidak akan pernah dieksekusi oleh C++, tidak akan pernah ditampilkan di outputnya. Contoh, cout ini tadi ada ya. Kalau misalkan kata cout ini Bapak jadikan komentar, maka cout Sutomo selamat datang di Sutomo 2 Medan ini tidak akan dieksekusi. Bagaimana caranya, Pak? Nah, ini cara membuat sebuah komentar. Bapak buat garis miring 2 kali, maka dia sudah menjadi sebuah komentar. Cout-nya ini sudah jadi komentar. Waktu Bapak eksekusi, maka dia tidak akan jalan. Kata selamat datang di Sutomo 2 tidak akan dieksekusi, tidak akan tampil dia. Nah, itu dia. Hilang dia. Itulah yang dimaksud dengan komentar. Jadi ingat baik-baik bahwa komentar itu adalah fungsinya untuk memberi sebuah keterangan atau catatan kecil. Jadi biasa digunakan orang untuk apa? Untuk memberikan catatan agar orang lain mengerti itu tujuan programnya untuk apa atau bagian program itu untuk apa. Misalkan Bapak buat keterangannya cout berfungsi untuk menampilkan teks atau variabel. Nah, itu dia. Sehingga ini tidak akan dieksekusi, dia hanya memberi keterangan saja. Oke, nah Bapak rasa sampai sini anak-anak semua sudah cukup paham. Ya, yang Bapak minta yang berikutnya, anak-anak semua boleh mencoba membuat sebuah biodata. Jadi nanti di bagian atasnya, headernya ini buat situ biodata, lalu buat header garisnya, lalu di bawahnya nanti buatlah data anak-anak semua, namanya siapa, lanjutkan seperti ini ya, lanjutkan nama siapa, tempat lahir, tanggal lahir, nomor urut, kelas,
lalu dan seterusnya selengkap-lengkapnya itu buat di program anak-anak semua, lalu nanti boleh dikirimkan di Classroom. Nah, demikian untuk materi kita. Selamat pagi.